kita akan mempelajari ukuran suatu sudut, baik dengan menggunakan derajat maupun radian, masih dalam serial pembelajaran trigonometri. Besar suatu sudut biasanya dinyatakan dalam derajat dan biasa juga dinyatakan dalam bentuk radian. Kita akan pelajari derajat. Besar sudut yang dibentuk dalam satu putaran sama dengan 360 derajat. Atau dengan kata lain, satu putaran sama dengan 360 derajat. Ini satu putaran itu seperti ini ilustrasinya. Satu putaran 360 derajat. Kemudian ini adalah 3/4 putaran. Berarti sama dengan 3/4 kali 360 derajat sama dengan 270 derajat. Kemudian yang ini kita lihat, nah ini namanya setengah putaran. Setengah putaran sama dengan setengah kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kalau yang seperti ini namanya seperempat putaran. Seperempat putaran kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kita lihat kalau seperti ini berarti 1/8 putaran. 1/8 putaran berarti sama dengan 1/8 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Kemudian, nah seperti ini berarti 1/360 putaran. Nah inilah yang dinamakan dengan 1 derajat. 1/360 putaran berarti 1/360 kali 360 derajat. Ini yang dinamakan dengan 1 derajat. Kemudian kita akan belajar tentang radian. 1 radian didefinisikan sebagai besar sudut yang panjang busurnya sama dengan jari-jarinya. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah jari-jarinya R. Kemudian panjang busurnya juga R. Nah, inilah yang dinamakan dengan 1 radian. Jadi besar 1 radian sama dengan besar sudut CAB. Kita tahu bahwa sudut pusat, perbandingannya sudut pusat dibagi 360 derajat sama dengan panjang busur dibagi keliling. Sudut pusat 1 radian. Panjang busur sama dengan R, keliling lingkaran 2R, sehingga 1 radian dibagi dengan 360 derajat sama dengan R/2πr. Sehingga diperoleh suatu persamaan bahwa pi radian sama dengan 180 derajat. Atau dengan kata lain, 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi akan setara dengan 57,29 derajat. Sedangkan 1 derajat berarti sama dengan pi/180 radian setara dengan 0,02 radian. Kemudian kita akan pelajari konversi radian ke derajat. Untuk mengubah sudut radian ke dalam bentuk derajat, kita gunakan rumus ini. X radian sama dengan X kali 180 derajat dibagi dengan pi. Contoh, misalnya, ubahlah sudut-sudut berikut dalam derajat. Yang pertama, pi/4 radian. Ya, kita tahu pi/4 radian berarti sama dengan pi/4. Nah, ini kan X ya, ini sebagai X radian. Ingat, X radian sama dengan X kali 180 derajat per pi. Sehingga kalau pi/4 radian berarti sama dengan pi/4 kali 180 derajat dibagi dengan pi. Sama dengan ini ya, pi-nya dicoret kan biasa ini. Pi-nya sama, ini berarti tinggal 180 dibagi 4 sama dengan 45 derajat.
Kemudian bagaimana dengan pi per 2 radian? Juga sama, pi per 2 radian berarti sama dengan pi per 2 kali 180 derajat dibagi dengan pi. Tentu saja akan sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Hal yang sama terjadi juga ketika pi per 3 radian berarti sama dengan pi per 3 kali 180 derajat dibagi dengan pi. Sama dengan 180 derajat dibagi dengan 3. Sama dengan 60 derajat. Ketika kita mencari 4 pi radian, tentu saja akan sama dengan 4 pi kali 180 derajat dibagi pi. Sehingga akan sama dengan 4 kali 180 derajat sama dengan 720. Ini prinsipnya konversi radian ke derajat, kita gunakan rumus yang ini. Baik, selanjutnya bagaimana dengan konversi derajat ke radian? Ya, jadi dari bentuk derajat kita konversikan ke radian. Untuk mengubah X derajat ke radian, ini rumusnya seperti ini. X derajat sama dengan X kali pi per 180 derajat. Tentu saja di sini ada derajatnya mestinya. Nanti begitu ya. Contoh, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh berikut. Ubahlah sudut-sudut berikut dalam bentuk radian, misalnya 30 derajat. Berarti sama dengan 30 derajat dibagi dengan 180 kali pi. Atau akan sama dengan pi per 6 radian. Jadi 30 derajat akan setara dengan pi per 6 radian. Kemudian 150 derajat, berarti ya cara mencarinya adalah 150 dikalikan dengan pi per 180. Sehingga akan kita peroleh masing-masing dibagi dengan 30. 150 dibagi 30 atau ini lebih mudahnya, ini kita coret nolnya kan ya, ini nolnya tinggal 15 per 18. Masing-masing dibagi 3, tentu saja 5 pi per 6. Kemudian bagaimana kalau 270? Sama saja caranya, 270 berarti sama dengan 270 kali pi per 180 akan sama dengan 3 pi per 2 radian. Untuk 300 derajat berarti sama dengan 300 dikalikan dengan pi per 180. Sama dengan 5 pi per 3 radian ya. Ini seperti biasa perhitungannya. Kemudian kita akan mempelajari ukuran sudut dalam derajat, menit, dan detik. Untuk kepentingan ketelitian pengukuran suatu sudut, maka satuan derajat dibagi menjadi 60 bagian yang sama, dinamakan dengan menit. Dilambangkan dengan seperti ini lambangnya. Kemudian setiap menit dibagi lagi menjadi 60 bagian yang sama dan biasa disebut dengan detik. Untuk mengubah derajat desimal ke bentuk derajat, menit, detik atau sebaliknya, dapat kita simak contoh berikut. Misalnya, ubahlah sudut 35,12 derajat ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Ini tadinya bentuk desimal ya. Kita ubah dalam bentuk menit. Seperti apa caranya? Kita tahu bahwa 35,12 derajat berarti sama dengan 35 derajat ditambah 0,12 derajat. Berarti sama dengan 35 derajat tambah 0,12 kali 60 menit. 0,12 kali 60 akan sama artinya dengan 1,2 kali 6 sama dengan 7,2 menit. Kemudian kalau ini derajatnya sudah ini, kita biarkan sekarang yang 7,2
menit. Berarti sama dengan 7 menit ditambah 0,2 menit. Nah, 0,2 menit ini akan kita ubah dalam bentuk detik. Berarti menghitungnya 35 derajat ditambah 7 menit ditambah 0,2 kali 60 detik. Sama dengan ini 35 sudah bakunya seperti ini, kemudian 7-nya dibiarkan, berarti itu 35 derajat tambah 7 menit ditambah 0,2 kali 60 sama dengan 12 ya. 0,2 kali 60 detik sama dengan 12 detik. Sehingga bentuk 35,12 derajat itu setara dengan 35 derajat 7 menit 12 detik. Kemudian ada soal seperti dinyatakan 45 derajat 50 menit 30 detik ke dalam bentuk derajat desimal. Ini kebalikannya dari yang tadi. Nah, 45 derajat 50 menit 30 detik berarti sama dengan 45 derajat ditambah 50 menit ditambah 30 detik. Berarti sama dengan 45 derajat ditambah 50 menit ditambah 30 kali 1/60 menit. Ya, ini dari detiknya kita jadikan menit terlebih dahulu. Nah, berarti ini sama dengan 45 derajat 50 menit ditambah ini 30 kali 1/60. Berarti 30/60 sama dengan 0,5. Nah, ini namanya 0,5 menit. Jadi 30 detik setara dengan 0,5 menit. Oke. Setelah itu, nah ini dijumlahkan berarti menjadi 50 ya, tadi 50 menit ditambah 0,5 menit berarti 50,5 menit. Nah, 50,5 menit inilah yang akan kita jadikan dalam bentuk derajat. Berarti sama dengan 50,5. Ingat, dalam 1 menit itu 1/60 derajat. Berarti 50,5 dikalikan 1/60 derajat. Nah, ini kalau kita hitung akan ketemu 0,84 derajat. Nah, dengan demikian 45 derajat 50 menit 30 detik itu setara dengan 45,84 derajat. Seperti itulah cara menentukannya. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang ukuran suatu sudut. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang perhatikan ini. Ini ada diagram kartesius ya. Ada satu putaran penuh sebesar berapa? 360 derajat atau 2 pi radian. Dalam matematika disepakati bersama ya. Perhatikan yang arahnya ini. Arahnya ke sini ya. Ini berarti berlawanan arah jarum jam ya. Ini berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Ini berarti malah positif ya. Jika berlawanan arah jarum jam putarannya, maka sudutnya bernilai positif. Jadi ketika saya bilang sudut 60 derajat, berarti kita ngitungnya ke sana. Nah, seperti itu. Kalau searah jarum jam, ini searah ya. Searah jarum jam, ini sudutnya bernilai apa? Negatif. Jadi begini, misalkan ini sana ya, sebesar misal ini 120 derajat misalkan ini. Alfa 120 derajat.
positif ke sana nih berarti. Nah, kalau negatif ngitungnya ke sini. Nah, kira-kira berapa nih? Ini ke sini adalah 180 kan? Berarti kurang 60 lagi. Berarti beta berapa derajat ini? Beta berarti negatif 240 derajat. Ini ke sini berarti 240 derajat. Negatif tapi. Dua sudut ini adalah sudut yang sama sebetulnya, ya. Alfa 120 derajat itu sama dengan beta min 240 derajat. Sama saja. Nah, ini kalau dijumlahkan ketemunya 360 ya. Nah, seperti itu. Lagi misalkan dari ini, dari X ke Y ini ya, sumbu Y ini. Berarti kan 90 derajat nih. Kalau 90 derajat positif kan, negatifnya dari sini. Nah, sama dengan negatif 270 derajat. Jadi sudut 90 derajat sama dengan sudut negatif 270 derajat ya. 90 derajat positif itu sama dengan negatif 270 derajat. Dalam diagram Cartesius ini, karena ini awalnya 0 derajat, kemudian satu putaran berapa ini? 360 derajat. Kita akan bagi menjadi 4 kuadran ya. Menjadi 4 kuadran, 4 daerah. Dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Dari sini ke sini ya. Sumbu X ya, yang ke kanan. Sumbu yang ke atas berapa derajat? 90 derajat ya. Ini berarti 90 derajat. Berarti sampai ke sumbu X yang negatif ini berapa? 180 derajat ya. Terus sampai ke sumbu Y yang negatif ini 270 derajat. Satu putaran penuh 360 derajat. Nah, kita sepakati nanti ya. Antara 0 sampai 90 ini namanya kuadran 1. Yang 90 derajat sampai 180 namanya kuadran 2. Yang 180 sampai 270 kuadran 3. Yang 270 sampai 360 kuadran 4. Nah, seperti ini. Ingat-ingat ya. Masing-masing kuadran besarnya 90 derajat. Oke. Perhatikan contoh. Berikut ini merupakan besar sudut dalam satuan derajat. Tentukan kuadran setiap sudut tersebut. Oke. Coba lihat ini. 90 derajat masuknya kuadran mana ini ya? Ini berarti perbatasan kuadran 1 dan 2 ya. Jadi ini perbatasan sebetulnya. Bisa masuk 1, bisa masuk 2. Yang B sekarang 135 derajat. Ini berarti antara berapa? 90 sampai 180. Berarti ini kuadran kedua ya. Ini kuadran 2. Ini bisa kuadran 1, bisa 2 ya. Yang 225. Ini kan berarti terletak antara 180 sampai 270 ya. Berarti ini kuadran berapa? Ya, pintar. 3 ya. Nah, sekarang 800. Wah. Bagaimana Pak kalau 800? Oke, perhatikan saya gambarkan sebentar. Ingat ya, satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi ini satu putaran 360 derajat. Artinya apa Pak? Artinya sudut 0 dengan sudut 360 derajat itu sama saja ya. Sama nilainya, sama artinya. Begitu juga dengan kelipatannya ya. Muter lagi kan berarti tambah 360 lagi. Atau berapa? 720 ya. Nah, 720 derajat juga sama dengan 0. Sama dengan 360. Kalau kita pakai yang ini 720, berarti di sini berapa kira-kira? Tambah 90 kan? Berarti 810 ya. Di sini 810 derajat. Nah, kira-kira 800 berada di mana? Sekitar sini nih. Nah, inilah ya. Ini adalah sudut 800 derajat. Berarti kuadran berapa?
kuadran pertama. Nah, seperti itu ya caranya ya. Sekarang negatif 270 derajat. Negatif berarti arahnya kemana? Searah jarum jam ya, sini ya. Nah, 270 sini nih. Nah, seperti itu. Berarti di perbatasan ya, ini kan sumbu Y nih. Ini bisa masuk 1, bisa masuk 2 ini. Bisa kuadran 1, bisa kuadran 2, perbatasan ini ya. Nah, sekarang bagaimana 1800 derajat? Sama dengan yang tadi ya, kita teruskan saja ini. 720 muter lagi satu putaran, berarti tambah 360. Berarti berapa ini? 1080 ya. Ini sama juga. Muter lagi, tambah 360 lagi, berarti 1440 derajat. Muter lagi, tambah 360 lagi, berarti 1800 derajat. Nah, ternyata setelah 5 kali putaran ya, ketemunya 1800 derajat. Ketemunya di titik 0 juga ini ya. Kembali lagi ke 0 juga. Berarti kuadran berapa ini? Ini bisa kuadran 1 atau 4 ya, sama saja ini. Nah, seperti itu ya. Di kuadran itu kalau lebih dari 360, nah silakan dicoba diputar-putar ya. Atau juga kalau mau cepatnya dibagi saja dengan 360, sisanya berapa? Nah, itu dia yang jadi kita hitung sebagai kuadran berapa. Contoh tadi yang 800 misalkan. 800 kita bagi dengan 360. Ketemunya 2 kan? Sisanya berapa? 80. Oh, berarti 800 derajat sama dengan 80 derajat.